Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Acara ini ditayangkan setiap hari Rabu jam 9 malam. Baik teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya, jam 9 malam setiap hari Rabu. Tapi buat teman-teman nih yang mungkin ketinggalan episode sebelumnya dan baru saja ketemu episode kali ini, jangan takut. Karena program ini ada di channel YouTube-nya Banjar TV. Ya, cari aja di sana program acaranya Habar Fotografi. Di-subscribe ya YouTube-nya biar nggak ketinggalan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia menyaksikan acara sharing saya hari ini, setiap episode ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada yang bertanya nih, apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan jadi narasumber acara-acara baik itu di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan, bahkan mungkin komunitas yang ingin memanggil saya, silakan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya yang nanti akan ditampilkan. Dan juga bisa melalui Instagram saya. Instagram saya namanya Sesiorina. Boleh di follow, nanti saya follow back. Baik teman-teman, kalau hari sebelumnya saya sudah banyak sharing, sebenarnya apa macam-macam yang sudah saya sharing ya. Mudah-mudahan kali ini sharing saya kali ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Hari ini saya akan sharing yang mungkin teman-teman sudah pernah menggunakannya, mempraktekannya, tapi mungkin belum sempurna gitu ya. Nah, atau bahkan buat teman-teman yang masih pemula. Nah, tentang apa hari ini? Apa ya? Teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang tips. Jadi tips hari ini adalah tips memotret di siang hari. Terus filter apa yang perlu kamu miliki. Jadi memang bagaimanapun juga yang namanya sebuah pekerjaan pasti ada peralatan-peralatan tertentu yang harus kita punyai agar pekerjaan kita itu semakin bagus ya, menunjang hasil yang akan memuaskan kita, bahkan klien kita juga gitu. Buat teman-teman baik ini yang hobi maupun yang udah jadi profesi dalam hal fotografi, tentu saja harus tahu alat-alat fotografi apa saja yang harus dimiliki. Nah, apabila misalnya kita punya klien yang minta difoto siang, apa nih yang kita perlukan ya? Bukan hanya cahaya saja. Jadi, tapi bisa juga nih untuk orang teman-teman yang hanya hobi saja, bukan berarti harus jadi profesi ya fotografi ini. Lalu memikirkan nih bagaimana ya supaya foto saya lebih bagus gitu dari yang biasanya. Nah, di sini artinya ada alat pendukungnya selain kamera, ya kan? Nah, apa saja itu? Saya coba sharing beberapa alat yang harus teman-teman perhatikan ya apabila teman-teman ingin memfoto di siang hari. Jadi apabila kita memoto berada di sebuah waktu siang hari, terus kita ingin memoto sebuah pemandangan gitu ya, terus kondisinya itu adalah kita memotret di luar ruangan pada saat matahari itu terik banget gitu loh, atau dalam istilahnya itu sunny banget gitu ya, sunny gitu, terang, terik gitu. Lalu kita ingin memoto, tapi kita tetap ingin memoto karena lokasi itu sangat bagus sekali, sayang untuk tidak diabadikan gitu. Akhirnya kita harus menggunakan bukaan. Diafragma atau F yang kita pakai adalah F yang kecil bukaannya ya. Yang kecil bukaannya artinya angkanya harus kecil, jadi sekitar di F16 mungkin. Pokoknya harus di atas dari F11, harus di atas itu. Bukaannya harus kita pakai. Sedangkan shutter speednya kita pakai di 125 ya. ISO-nya ingat ya, kita harus gunakan ISO di yang paling rendah pada kamera kita.
Ada beberapa kamera yang paling rendahnya di 50, tetapi pada umumnya kamera umumnya itu di 100. Nah, jadi teman-teman, nanti setting kameranya itu harus di bukaan yang kecil atau app yang besar angkanya, minimal di app 12 gitu ya. Tapi bagusnya di app 16 lah ya. Terus kita gunakan shutter speed yang rendah, yang sedang di 125 nggak masalah. Terus kita gunakan ISO yang paling rendah, serendah-rendahnya kamera kita. Umumnya 100 ya. Jadi ingat, itu settingannya apabila kita memoto pada saat matahari sedang terik-teriknya. Itu yang pertama. Nah, pada saat itu juga apa yang harus kita pakai alatnya untuk mendukung foto kita terlihat lebih menarik gitu. Nah, yang kita gunakan adalah filter. Filternya adalah filter CPL atau filter polarisasi. Nah, jadi kita pakai filter CPL ini untuk apa? Karena filter ini sering digunakan oleh fotografer untuk membuat warna langit menjadi lebih dalam atau lebih tua dari warna yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan CPL, warna langit itu akan terlihat lebih tua, warna birunya akan benar-benar kita bisa tangkap warna birunya gitu, tidak pucet kayak gitu ya. Nah, warna hijaunya juga, maksudnya warna hijau di sini mungkin pasti ada daun-daunan pepohonan ya, karena kita membuat pemandangan kan. Jadi kalau kita menggunakan CPL ini kelihatan lebih biru di awannya ya, terus jadi kelihatan awan-awan itu kelihatan langit jadi biru, awannya menjadi putih sekali, pekat gitu putihnya, jadi dia akan terlihat dramatis. Makanya foto kita akan terlihat bagus. Jadi ini sangat cocok digunakan saat siang terik matahari memotret langit dan landscape. Nah, jadi itu filter CPL. Teman-teman harus tahu filter CPL seperti apa. Dia biasanya bentuknya seperti lensa aja ya, bundar melingkar gitu. CPL. Jadi filter CPL sangat berguna untuk menghasilkan foto dengan kontras warna yang tinggi ya, sehingga dia nanti kalau dalam istilah fotografi itu vivid gitu ya. Vivid itu kontrasnya tinggi sekali, tinggi gitu. Vivid itu adalah kontras yang tinggi. Jadi nanti kita akan mendapat suatu hasil foto yang dramatis, itu udah mateng. Kalau kita bilang tuh mateng di kamera gitu ya, karena kita menggunakan CPL. Jadi dalam sebuah landscape ini ya, jadi para fotografer pemula biasanya itu bisa gagal menggunakan filter ini karena penggunaannya yang cukup rumit, lumayan. Kenapa jadi cukup rumit ya? Karena memang kita harus putar-putar ya, jangan sembarangan mengarahkan, hati-hati menggunakan filter CPL ya, bukan berarti diletakkan begitu saja. CPL harus kita bisa, karena dia akan ada terjadi perubahan loh. Jadi kita harus coba-coba terus puter-puter gitu. Nanti baru kita akan mendapatkan hasil foto yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang berikutnya lagi adalah filter ND namanya. Jadi filter ND ini secara kasat matanya biasanya kelihatannya kacanya agak gelap ya, kayak kalau kita bilang tuh kayak kacamata hitam lah ya, tapi bukan yang hitam pekat, tapi yang masih menerawang. Kalau orang melihat tuh mata kita tuh masih kelihatan gitu loh. Nah, jadi filter ND ini dia biasanya warnanya gelap, jadi fungsinya itu mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, sebenarnya mirip ya seperti kita memakai kacamata tadi, kacamata hitam tadi ya, atau sunglasses gitu. Jadi pada siang hari sehingga mata kita juga tidak terlalu silau. Nah, itu juga manfaatnya dari filter ND. Jadi dia tidak terlalu silau, dan kalau sudah menggunakan filter ND ini biasanya kita lalu bisa membuat slow speed kayak gitu. Tapi nggak slow speed tuh sebenarnya nanti hasilnya nanti akan seperti itu, karena dia gelap tapi kita ingin membuat tetap hasil foto itu terang. Nah, itu filter yang kedua. Jadi
Oh, sekali lagi ya saya mengingatkan bahwa menggunakan ND ini kita bisa memakai untuk teknik long exposure ya tadi slow speed atau long exposure biasanya ya di siang hari. Jadi kalau kita siang hari pengen memotong long exposure, membuat bulur-bulur atau asap-asapan, kabut-kabutan untuk air gitu ya, atau ombak gitu di siang hari. Bagaimana caranya? Menggunakan filter ND. Jadi kalau kita menggunakan filter ND ini, dia akan membuat awan-awan atau air-air itu menjadi ngeblur gitu ya. Nah, tapi ini juga akan membuat background objek juga akan di dalam sebuah foto itu menjadi lebih bokeh ya. Kalau kita menggunakan lensa yang bukaannya besar, biasanya itu yang bokehnya itu akan menjadi lebih bokeh lagi karena dibantu dengan filter ND ini tadi. Nah, lalu yang berikutnya kita bisa menggunakan reflektor. Apa itu reflektor? Harus tahu fotografer, jangan sampai nggak tahu. Kalau seorang fotografer tidak tahu namanya reflektor, berarti Anda harus belajar dari dasar lagi. Nah, reflektor itu adalah sebuah alat ya yang dia berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang akan kamu gunakan. Jadi misalnya reflektor ini kita bisa gunakan reflektor, ingat ya, reflektor ini warnanya nggak cuma satu, nggak cuma putih, tapi ada beberapa. Ada yang hitam juga, ada yang putih jernih, ada yang putih mengkilat atau silver, kita bilangnya silver. Terus ada gold ya. Jadi biasanya ada 5 tuh. Nah, dan itu manfaatnya beda-beda loh dari 5 itu. Makanya reflektor itu kita harus pandai-pandai cara menggunakannya, yang mana nih yang cocok dengan situasi yang mau kita munculkan di dalam sebuah foto gitu. Misalnya kalau ingin pantulan dari wajah seseorang itu lebih maksudnya biar muka orang itu lebih terang, biasanya kita menggunakan reflektor dengan pantulan warna putih gitu ya, biar dia soft, tapi kita gunakan putih bersih aja biar soft gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata pencahayaannya kurang, nah dari matahari akhirnya kita menggunakan reflektor yang silver gitu ya. Atau mungkin kita ingin dia terlihat agak kekuning-kuningan karena dia mungkin di senja hari. Kita supaya terkesan seperti di senja hari gitu, kita gunakan yang warnanya gold gitu. Jadi itu gunanya reflektor, dia memantulkan cahaya. Nah, jadi teman-teman tadi ada berapa ya yang saya kasih tahu ya, ada filter CVL, filter ND, dan reflektor. Sebenarnya ada 3 saja alat yang perlu kalian siapkan apabila kalian memoto di siang hari. Tidak perlu lighting loh ya, karena lightingnya ada, tapi lightingnya adalah alami alias matahari ya. Nah, sekarang itu tadi yang alat 3 tadi adalah mengontrol dari matahari yang tidak bisa kita kontrol keterangannya gitu, kita kontrol dengan alat tadi ya. Nah teman-teman, demikian tadi sharing dari saya. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat dan bisa teman-teman coba atau praktekkan ya. Atau yang sudah praktekkan pun bisa dimantapkan lagi biar hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, hari ini tadi saya sudah sharing tentang tips memotret di siang hari dan juga filter yang perlu kamu miliki ya. Ada 3 alat tadi, ada 2 filternya, 1 reflektor. Buat teman-teman semua, sering-sering belajar, sering-sering dipraktekkan biar semakin mahir ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi dalam acara yang sama tetapi di lain episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.